Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imam Suharjo. Kali ini kita akan membahas tentang user management dan identifikasi and access management, atau ini access management gitu ya singkatannya. Jadi ini apa itu user management? Jadi user management terkait dengan proses pemberian hak ke dalam sumber daya jaringan ya bagi seseorang pengguna. Jadi nanti terkait dengan bagaimana user itu dikelola, diciptakan, dihapus, dan juga bisa jadi mungkin ada update gitu. Nah, ini digunakan untuk mempermudah dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Nah, user management ini sering diintegrasikan dengan sistem manajemen user ya, atau disingkat sebagai sebuah IAM. Terus dalam konteks organisasi nanti seorang user itu biasanya akan bisa diberi akses untuk menggunakan sebuah perangkat atau sebuah aplikasi. Nah, ini manajemen user ini gambarannya adalah nanti ada seorang peran administrator yang dia berperan untuk membagi akses ke pengguna ya. Jadi di sini bisa tadi ya sistem perangkat atau aplikasi, storage, atau perangkat-perangkat yang lain. Nah, di IAM ini khususnya adalah sebuah direktori yang nanti akan mengontrol akses ke pengguna dan menjadi dasar tadi organisasi untuk menentukan pengguna ini bagaimana perannya. Dalam user management dan akses management IAM ini tadi memastikan bahwa individu tadi itu berhak dan memiliki otoritas yang tepat untuk bisa mengakses berbagai macam perangkat di dalam teknologi informasi tadi. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan IAM ini, seperti misalkan ada Active Directory dari Microsoft, ada Okta, ada Bing Identity, dan ada banyak jenis-jenis aplikasi yang lain. Terus manajemen user tadi atau IAM tadi itu apa ya isinya? Jadi ini mencakup tentang identitas, terus juga ada otorisasi, autentikasi, dan juga manajemen user sendiri. Jadi ini masing-masing punya peran untuk misalkan kayak manajemen akses ini nanti akan mengontrol pengguna akses ke dalam berbagai macam sumber daya di aplikasi. Ada juga manajemen identitas nanti terkait dengan mengelola identitas dari pengguna. Ada juga single sign-on dan juga aspek di sisi security ya, keamanannya nanti juga diperhatikan, termasuk enkripsi di dalamnya. Nah, ini contoh gambaran bagaimana user menggunakan sebuah layanan, ada proses autentikasi dan otorisasi. Jadi autentikasi nanti dengan memasukkan misalkan form user dan password. Atau bisa juga nanti otorisasi dengan menambahkan sistem tertentu yang memastikan bahwa user ini memang benar-benar yang dimaksud ya. Jadi identitas usernya ini yang sesuai dengan yang dimaksudkan di sini ya, di IAM ini. Nah, ini contoh cara kerja IAM. Tadi mengkonfirmasi pengguna, dan nanti setelah pengguna terkonfirmasi baru dia bisa menggunakan sesuai dengan role-nya. Nah, ini contoh sebuah IAM. Nanti ada peran user, manage user identitas, ada provisioning, ada autentikasi, otorisasi user, reporting, dan juga proses di single sign-on. Ini beberapa peran yang dilakukan di IAM. Nah, apa yang perlu dilakukan ya dalam penerapan identitas dan akses ini? Di antaranya adalah MFA, multi-factor autentikasi. Jadi ini tidak hanya user dan password saja, tapi untuk bisa memverifikasi bahwa seseorang itu benar yang dimaksud ya, bisa membutuhkan tambahan, misalkan seperti sidik jari, pemindai wajah, iris, atau mungkin semacam token yang lain yang itu melekat pada seseorang ya. Terus juga diperlukan juga SSO ya, single sign on. Jadi ini single sign on ini
semacam portal gitu yang digunakan ketika orang mengakses ke situ, maka dia bisa menggunakan aplikasi atau menggunakan perangkat-perangkat lain tanpa harus login ke masing-masing perangkat tersebut. Jadi cukup satu gate gitu ya untuk bisa menggunakan ke semuanya. Nah, ini beberapa contoh ya hardware tadi. Ini yang YubiKey tadi, ini semacam token gitu yang bisa digunakan oleh user tertentu ya. Jadi ini memang dibawa oleh si user untuk dimasukkan kayak dongle gitu. Ada juga on-board dan off-board. Today misalkan ini contoh proses bagaimana seorang itu bekerja, misalkan ini terkonek ke Active Directory, jadi dia bisa menggunakan layanan-layanan yang lain ya sebagai sebagaimana role yang dia pegang gitu ya. Ini juga contoh implementasi yang lain. Jadi misalkan tadi ya terkait dengan akses tadi itu memang ada banyak ya. Ini contoh gambaran. Jadi bagaimana kelemahan dan yang di sini itu yang paling lemah, semakin sini semakin kuat. Jadi misalkan hanya mengandalkan pada user dan password saja, ini berarti dia lemah gitu ya. Atau misalkan menggunakan OTP ya sudah lebih baik, atau menggunakan misalkan OTP push seperti Okta Verify Push ini sudah lebih baik lagi, atau menggunakan biometrik seperti misalkan kalau di Windows ada namanya Hello gitu ya, ada Apple Touch, itu dia lebih bagus lagi. Jadi semakin semakin tidak nyaman ya semakin aman gitu. Nah, ini pentingnya identitas IAM tadi, universal IAM di perusahaan tadi merupakan IAM tadi ya pendekatan untuk menyatukan identitas ya, jadi dijadikan satu sebuah sistem gitu. Nah, ini pentingnya tadi ya, tadi keamanan meningkat, lebih efisien untuk tadi ya kita bisa kelola menjadi SSO dan kepatuhan terhadap peraturan yang mungkin dibuat di perusahaan tadi ya, terus bisa dikembangkan skabilitasnya efektif terhadap perubahan. Misalkan di perusahaan tadi cukup dinamis ya, tinggal diatur usernya saja, user experience lebih baik dan juga konsistensi terhadap identitas pengguna. Jadi misalkan ada update di mana atau perubahan di mana ya akan tersinkron ke semuanya tanpa harus sini update sana diupdate secara manual gitu, tidak. Jadi bisa dibuat secara sinkron. Oke ya, ini salah satu prosesnya adalah menentukan identitas. Jadi identitas apa yang akan dibawa atau menjadi patokan dari si user tadi. Ini menjadi bagian dari direktori utama. Ini ada beberapa contoh produk ya. Kita bisa lihat nanti, teman-teman bisa akses di sini. Ini yang terbaru tahun 2022, yang 2023 belum muncul. Saya cek tadi bagaimana si Magic Quadrant ini ya, Gartner ini dia mengelompokkan aplikasi terkait dengan akses manajemen ya. Misalkan di sini ada Okta, ada Microsoft, Bing Identity ya. Ini tahun 2020. Nah, sementara 2022 maksudnya, sementara 2020 posisinya seperti ini. Hampir sama ya. Jadi yang leader biasanya ini ya, yang leader ya. Ya tapi semuanya bagus ya. Jadi ini ada 4 kuadran, ada leader, ada challenger, ada nice player, ada visioner ya. Jadi misalkan IBM itu masuk di visionaries, jadi ini dia masuk di sini misalkan, atau yang nice player seperti Oracle masuk di sini. Dulu Oracle di challenger, sekarang masuk di nice player. Oke, ini contoh identity.com aplikasi gitu yang dipakai untuk yang ini tadi ya, yang pin identity ini ya, dia masuk di leader. Ini contoh produknya. Ada Okta tadi, Okta IAM juga masuk di sini. Ada juga ini tadi Okta, ini bagaimana cara kerjanya. Ini yang contoh yang PAM 360, PAM 360. Ini juga IAM juga. Nah, dalam aplikasi IAM juga bisa dibuat
dengan membuat semacam role gitu ya. Ini seringkali sudah diterapkan ketika teman-teman desain aplikasi, pasti ada role-nya ya. Misalkan ada super admin, ada user biasa gitu ya, dibuat seperti itu. Nanti user admin bisa apa dan sebagainya itu bisa dibuat sendiri ya. Jadi tidak semuanya memiliki role yang sama. Ini contohnya, jadi misalkan admin bisa apa dan sebagainya, kita bisa buat role-nya. Oke ya, sepertinya itu ya sebagai pengantar. Nanti teman-teman coba bisa pelajari salah satu dari Gartner ini yang versi 2022. Nanti bisa dicek satu, terus coba diulas sedikit informasinya di mana, terus keunggulan atau jenis produknya mungkin apa. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya dan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.